Kalau baris itu kan berarti yang mendatar gitu ya. Kalau kolom itu menurun. Kita membacanya kalau 3 baris berarti kita ibaratnya kita membuat sebuah garis gitu, berarti ada 3 baris. 1, 2, 3, ada 3 garis ke bawah gitu kan. Kemudian untuk kolomnya ke bawah kan kolomnya berarti kita garis 1, 2, 3, 4. Dari atas ke bawah itu berjejer ke sebelah kanannya gitu. Itu kalau kita gambarkan ke dalam bentuk tabel. Kemudian untuk mengisi cara pengisiannya itu juga masih sama. Cara pengisiannya juga masih sama. Yang ini untuk baris pertama, kemudian yang ini untuk baris kedua, dan yang ini untuk baris ketiga. Jadi dipisahkan dengan kurung kerawal masing-masing. Jadi di sini kan ada 4 kolom ya. Ada 4 kolom di sini. Screen-nya belum muncul. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya ulang ya. Yang mana ya? Oke, ini. Oke, sekarang sudah ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini pengertiannya masih sama. Indeks ya, kita berbicara indeks kalau kita berbicara larik ataupun mungkin array. Ada 2 indeks, indeks baris dan indeks kolom. Ada indeks baris, kemudian yang kedua indeks kolom. Yang pertama ini baris, kemudian yang kedua ini kolom. Nah, bentuk umum untuk penulisannya seperti ini. Ini untuk yang jumlah elemen 1 ini berarti menandakan baris. Berarti ini menandakan ini baris. Kemudian yang ini menandakan kolom. Nah, ini deklarasi. Berarti yang ini baris. Kemudian yang ini kolom. Kalau ini ibaratkan kita bikin tabel dengan mungkin kita coret-coretan di kertas itu, di sini kan ada 3 baris nih. Berarti anggap aja gini, 1, 2, 3. Ada 3 baris kan? Berarti ini sudah sesuai. Kemudian tinggal nambahin. Yang di sini ada 4 kolom. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Ini kalau kita kotak ini garis tepi gini, ya jadinya seperti ini. Ini nggak ada ya, ini tuh nutup sini. Maksudnya, nah sini. 1, 2, 3, 4. Yang ini enggak. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak gini. Sama halnya misal katakanlah intinya yang baris itu kita tuliskan dulu. Kalau misal indeks indeks 1 atau artinya array 1 dimensi, dia hanya 1 baris gini. Pak, kalau 1 dimensi tapi kita buat 2 baris gimana Pak? Ya nggak bisa. Kalau namanya 1 dimensi ya hanya 1 baris, kecuali 2 array yang berbeda. Misal ini array A, array untuk A ini 1 baris karena tadi berbicara indeks indeks baris gitu kan. Kemudian yang satunya lagi array B. Itu di sini ada array B. Kepentingan yang berbeda ya. Kepentingan yang berbeda ini bisa. Tapi kalau satu array kemudian mau bikin 2 baris, Pak, saya maunya bikin 2 baris, itu nggak bisa. Berarti harusnya kolom gitu. Baris pertama, baris kedua. Karena kalau indeks array 1 dimensi yaitu kita hanya berbicara 1 indeks saja, indeks baris terdiri 1 baris. Begitu. Kecuali berbeda kepentingan, beda array, beda jenis array gini, nah itu boleh. Nah, kalau 2 dimensi gambaran lokasinya seperti ini. Misal di sini kan, ini berarti untuk baris ya. Kita cek berarti ini untuk baris. Ini baris. Kemudian ini kolom.
Nah, baris dan kolom. Kalau kita menempatin ini ya, ini berapa nih? Ada 2 baris 3 kolom. Oke, 2 baris 3 kolom. Kolomnya ke bawah. 11, 7, 4 gitu kan. Nah, ini di sini kita berbicara indeks. Ini indeks. Nah, indeks ya. Indeks ke 0, kemudian indeks ke 1 dan indeks ke 2. Karena ada berapa tadi? Indeks ke 0, indeks ke 1, ke 3 kan, ada 3 kan ini. Ini berarti ini yang angka 11, kemudian ini angka 7 dan ini angka 4. Sama kan? 11, 7, 4. Kemudian kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 3. Kolomnya ada 3. Berarti di sini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Itu kan? 2 baris. Nah, ini barisnya kan ada 2 nih. Ini kan baris, ada 2. Kemudian yang ini kolom. Dua baris kan berarti hanya indeks 0 sama indeks 1. Karena berbanjar gini ya, kanan gini. Kemudian yang kolom itu 0, 1, 2, 11, 7, 4. Kemudian ini 12, 3, 9. 12, 3, 9. Jadi posisi bilangan tersebut itu berada di sebelah mana? Posisi misal nih, posisi bilangan 11 berarti dia berada di indeks, misal di sini ini metrik A ya. Oh, ini A ya, ini ya maksud saya. Ini A juga maksudnya, ini sama, bukan A kecil. Berarti bilangan 11 ini tadi kan posisinya ada di sini. Nah, ini kan sama nih posisinya. Berarti ini posisinya ada di posisi apa? Ini 0 dan 0. Gitu. Berarti yang indeks baris pertama itu semuanya berada di indeks ke 0. Jadi bilangan kalau kita dikatakan, bukan dikatakan, kita menebak gitu atau kata kita ditanyain nilai 7 atau nilai 9 deh, nilai 9 berada di posisi mana? Nilai 9 itu posisinya itu ada di indeks metrik A, indeks ke berapa? Indeks ke 1, kemudian kolom ke berapa? Kolom kedua. Nah, ini posisinya di sini. Nih. Indeks kemana? Indeks yang disebutkan itu indeks barisnya dulu. Jangan kebalik ya. Yang depan pokoknya kita menyebutnya itu indeks barisnya dulu. Indeks baris di sini 1, kemudian ini kolomnya menepati kolom kedua. Kalau dia hanya satu dimensi, itu kan nggak ada baris ini kan, nggak ada ini. Dia cuma satu lari kayak gini. 11, 7, 4 gitu. Cuma kayak gini toh. Jadi nggak ada unsur-unsur indeks yang lain. Tapi kalau berhubung ini dua dimensi, maka kita berbicara indeks baris dan indeks kolom. Jadi seperti ini. 00, 01, 02, 0, 10, 11, 12 sesuai dengan urutannya. Nah, ini contoh ya yang kemarin. Ini kan ini 3 nih, berarti di sini kalau digambarkan 1, 2, 3. Ada 3 baris kan? Terus 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom, seperti itu. Kemudian, ini kita berbicara elemen. Ini elemen. Berarti kita berbicara elemen itu mulai dari 1 nggak apa-apa, karena bukan indeks. Kemudian untuk mengisi, kita mengisi apa? Ini kan nama arraynya kan metrik. Kita mengisinya sesuai dengan indeks. Indeks ke 0 dulu, kemudian ini indeks ke 01. Berarti kalau di sini katakanlah ini indeks ya. Indeks 0, ini 0, 1, 2 gitu kan. Kemudian yang di sini ada 4 kolom kan. 0, 1, 2, 3. Nah, gitu. Jadi ini mengisi di masing-masing sini.
ini 00, 00, kemudian yang di sini itu 01, ini 02, nah yang ini 03. Nah, input ya, ini masih ke posisi input. Input baris kedua. Jadi tetap kita mengisikan itu berdasarkan ini, apa namanya, berdasarkan barisnya, indeks. Kita isi baris pertama dulu, kita isi baris kedua dulu, kita isi baris ketiga. Kita urutkan sampai dengan selesai. Kemudian ganti, karena tadi dimulai dari baris ke 0, yang di sini ini satu semua. Kemudian yang di sini yang terakhir ini yang kedua. Jadi urutan. Yang biasanya sering berubah-ubah itu yang belakang. 0, 1, 2, 3. Kalau yang di sini ini sama semua. Karena ini untuk baris. Jadi itu baru di sini ini untuk yang ini untuk sudah diinputkan semua, maka kalau kita ingin melihat kita harus menampilkan outputnya seperti ini. Outputnya pun juga sama. Kita menampilkan berdasarkan indeksnya. Pak, misal kalau dilewatin nih, yang ini ada 00, 01, 02 nggak ada, 03. Ini nggak ada kata dicoret itu. Ya maka nanti nggak muncul. Gitu. Jadi ini diakses berdasarkan tetap sesuai dengan yang diisikan tadi. Logikanya gini, ada 4 botol diisi air minum itu kan. Tapi yang dikeluarkan hanya 3 botol, yang 1 botol kemana? Nggak kelihatan. Berarti yang terlihat hanya 3 botol. Gitu. Sama, ini juga. Di sini ada 4 botol nih, ada 4 botol diisi air minum semua. Tapi yang ditampilkan atau yang dikeluarkan itu hanya 3 botol, yang 1 ini disimpan. Maka nggak ada orang yang tahu. Seperti itu contohnya, logikanya. Jadi ketika kita sudah mengisikan sebuah tempat, ya berarti apa namanya, kita menampilkannya itu sesuai dengan tempatnya juga. Nah, ini contoh lain juga. Nah, ini sudah ada contoh metrik 2 dimensi. Di sini, ini isinya 2. Ini sama kan? 2, kemudian ini 3. Tapi pendefinisiannya itu berbeda. Definisinya yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sesuai menempati. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini berarti untuk metrik yang 1. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah full. Kolomnya ada 3, di sini hanya ada 2. Maka yang tampil apa? Ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Nah, kenapa kok 0? Karena itu dianggap kosong, nggak ada kan? Maka dia diisi 0. Gitu. 0 itu atau kosong. Ini. Walaupun di sini hanya 4, 5, berarti kan ada 2 yang terisi, yang 1 kan kosong nih. Maka ya di sini yang 1 kosong karena nggak terisi. Begitu juga yang ketiga. Data, maka di sini yang tampil juga otomatis itu diisi oleh bilangan 0, 0 di sini. Dan yang di sini hanya ada 1, maka yang sisanya itu dianggap kosong. Itu terkait dengan input. Nah, makanya seperti yang saya bilang kemarin, kalau kosong, ya itu otomatis yang terisi, itu yang dianggap terisi itu yang bagian depan. Walaupun nih, misal ini tujuannya yang 1, 2,
Ya 12 itu yang mau dikosongin itu yang tengah 1 kosong terus 22 itu sebenarnya mau ditaruh di yang kolom ketiga. Tapi berhubung yang tengah ini kosong dia langsung nyambung dan nggak ada isi apapun, maka dia otomatis akan maju ke depannya. Gitu. Intinya yang dianggap bilangan yang nggak ada itu yang belakang. Nah ini bisa jadi juga ini yang 4 ini dia ditaruh di kolom ketiga. Ternyata sebelum-sebelumnya itu nggak diisi atau dilewatin gitu aja. Maka yang ini yang harusnya di kolom ketiga dia akan maju. Dan yang nggak terisi itu akan dianggap secara otomatis oleh komputer itu dianggap kosong. Makanya di sini ada nilai 0. Nah, kalau kita menggunakan perulangan, karena indeksnya itu ada 2, maka kita harus bikin 2 indeks juga untuk mengulangnya. Namanya perulangan itu kan kita harus bikin variabel indeks. Indeks untuk apa? Indeks untuk mengulang gitu ya, untuk proses pengulangannya gitu. Dulu pernah saya katakan kan, gini, logikanya gini. Kalau misal teman-teman mau naik bis, muter ring road gitu, naik Trans Jogja gitu adalah seperti itu, naik Trans. Kemudian ada satu kendaraan dengan kode 3A, misal ya, ada satu kendaraan dengan kode 3A yang tujuannya itu dia muter ring road gitu kan. Nah, maka otomatis yang mengulang siapa? Yang mengulang itu kendaraannya gitu kan. Kendaraannya berarti itu indeksnya yang mengulang. Kalau kita variabel atau kita sebagai objek, kita mau mengulang jalan muter ring road, maka kita harus naik Trans Jogja 3A tersebut. Nah, 3A tersebut itu adalah ibaratnya di sini kalau di dalam perulangan ini itu ibaratnya variabel untuk yang mengulang. Gitu. Jadi kalau di sini ada baris dan kolom, maka variabel untuk mengulang kita harus bikin 2. I sama J. Harus I sama J? Enggak, ya bisa A, B, C, D. Intinya ini variabel untuk mengulang indeksnya. Yang variabel indeks untuk mengulanginya ini diisi apa? Diisi bilangannya ini, diisi bilangan 0 sampai dengan 1 ini, 0 sampai dengan 2. Yang pertama itu untuk baris, yang kedua untuk kolom. Maka ketika kita menampilkan outputnya, kita bisa berdasarkan variabel pengulangnya gitu, atau indeks pengulang. Oke. Jadi tidak hanya tidak hanya statis aja ataupun mungkin input dinamis itu. Input dinamis ya mungkin kita inputkan secara manual melalui keyboard gitu enggak. Tapi bisa dibuat inputannya itu dengan menggunakan perulangan ataupun mungkin output itu juga sama. Jadi perulangan yang ada di sini, itu bisa dijadikan sebagai output ataupun mungkin input. Jadi bisa menggunakan perulangan. Kalau inputnya dibikin perulangan, maka ininya hilang semua. Ini kosongin aja, kita cukup deklarasi variabel aja. Paham ya teman-teman ya? Tentunya udah makin mengerti ya, kemarin sudah saya jelaskan juga, dan ada beberapa contoh yang kemarin banyak gitu ya. Hanya tinggal penambahan satu indeks untuk kolomnya dibanding dengan yang indeks baris gitu ya. Jadi outputnya seperti ini. Makanya kemarin pas di contoh itu saya ada perintah setios flag, kemudian ada
set precision, ada set V gitu, itu untuk mengatur posisi-posisi angka-angka yang ditampilkan. Kalau enggak, kalau hanya mentahan seperti ini, ya outputnya jadinya seperti ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 0 gitu. Tapi kalau ada aturannya kayak yang kemarin saya contohkan di slide yang kemarin, itu ada jaraknya, agak terlihat lebih bagus gitu. Oke, itu ya. Nah, ini ada latihan nih. Sekarang ada latihan. Diketahui dua buah metrik A dan B itu masing-masing berurut 3 kali 2. 3 kali 2 apa maksudnya? Di sini ada 3 baris, 1, 2, 3, dan 2 kolom. Nah, metrik itu persamaannya dengan array. Array gini. Array 2 kolom. Nah, gitu. Nah, oke, di sini perintahnya buat program untuk menghitung jumlah dari kedua metrik tersebut. Nah, kira-kira dari latihan ini, adakah perwakilan atau gimana bisa mengerjakan ini? Ini penjumlahan metrik. Atau dari Mas Ilham atau Mbak Septi ada yang ingin disampaikan dulu, ataupun mungkin ada contoh-contoh yang lain? Nggak ada Pak, habisnya menurut saya udah cukup dari yang Pak jelasin. Udah sederhana. Yang bisa ngerjain ini? Kalau bisa, nanti dapat nilai. Itu rumusnya itu baris dijumlahkan dengan barisnya. Gitu. Jadi ukurannya tetap sama ya, saya jelaskan di sini. Jadi metrik A gitu ya, metrik A plus metrik B itu menghasilkan metrik C. Ini ukurannya sama. Kalau 3, 2, rumusnya penjumlahan metrik itu baris dijumlahkan dengan baris. Baris pertama dijumlahkan dengan baris pertama, baris kedua dijumlahkan dengan baris kedua, baris ketiga dijumlahkan dengan baris ketiga. Udah gitu. Jadi dijumlahkan setiap elemen-elemennya. Elemen itu kan yang mengisi kan. Jumlahkan setiap elemen-elemennya. Oke, ada yang ingin mengerjakan? Atau saya kasih waktu berapa menit nih kira-kira nih. Teman-teman bisa mengerjakan nanti. Yang paling cepat deh, yang paling cepat selesai. Yang paling cepat selesai. Nanti segera pick up aja Pak, saya sudah selesai gitu. Kira-kira berapa menit Mas Ilham kalau soal seperti ini? 10 apa 15 menit bisa mungkin Pak. 10 apa 15 ya? Oke, baik. Ya. Oke, silahkan teman-teman, ayo dikerjakan ini latihannya penjumlahan 2 buah metrik. Nanti yang paling cepat selesai, teman-teman langsung speak up aja. Ataupun mungkin barangkali nanti ada yang bisa share screen ya boleh-boleh saja. Oke, sekarang pukul 22 ya. Ya, berarti nanti 2.17. 15 menit. Oke. Silakan teman-teman.